Pendidikan di negara Indonesia. Indonesia memiliki beberapa jenjang pendidikan. Yang pertama, pendidikan anak usia dini atau disebut dengan PAUD. Pendidikan anak usia dini PAUD itu diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini itu dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan atau informal dalam bentuk taman kanak-kanak dan atau yang lain sebagainya. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak atau TPA, atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan ini sebagai upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu berbentuk sekolah dasar SD dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat, serta sekolah menengah pertama SMP dan madrasah sanawiyah MTS atau bentuk lain yang sederajat. Pada masa ini, para siswa mempelajari bidang-bidang studi antara lain ilmu pengetahuan alam, matematika, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pendidikan seni dan pendidikan olahraga, dan yang lain-lainnya. Di akhir masa pendidikan di SD, para siswa harus mengikuti dan lulus dari ujian nasional untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke SMP dengan lama pendidikan 3 tahun. Pada akhir pendidikan di sekolah menengah pertama juga dilakukan ujian untuk menyelesaikan pendidikan 3 tahun. Selanjutnya, pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar. Setiap jenjang terdapat ujian yang diselenggarakan oleh negara di bawah Kementerian Pendidikan Nasional. Ujian tersebut dilaksanakan pada akhir pendidikan di setiap jenjang yang bertujuan sebagai syarat untuk yang melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi, ke akademi atau ke perguruan tinggi. Di Indonesia, pada sekolah menengah atas, jurusan yang ada adalah jurusan ilmu alam, ilmu sosial, dan bahasa. Sedangkan di sekolah menengah kejuruan banyak jurusannya. Pada sekolah menengah kejuruan dilakukan pemisahan sesuai bidangnya. Sekolah menengah kejuruan jurusan otomotif, kimia, teknik, komputer, elektronika, gambar, bangunan, listrik, bengkel, kayu, administrasi perkantoran, akuntansi, manajemen, tata boga, tata musik, tata busana, tata laksana, kecantikan, agribisnis, kultura, perikanan, kesenian, musik, dan sebagainya. Kenaikan kelas pada tingkat sekolah menengah dilaksanakan pada akhir tahun ajaran. Pada akhir jenjang tengah pendidikan terdapat ujian nasional yang diselenggarakan oleh negara di bawah Kementerian Pendidikan Nasional. Ujian tersebut juga dilaksanakan. Di Indonesia juga ada yang namanya pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, pendidikan kedinasan, pendidikan jarak jauh, dan pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus. Baik, itulah sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Sistem pendidikan sekolah di Malaysia sedikit banyak mirip dengan negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Karena alasan inilah banyak orang tua murid yang menyekolahkan anaknya ke negara jiran ini. Karena kualitas pendidikan di Malaysia lebih baik, tetapi mirip seperti yang ada di Indonesia. Di Malaysia ada 2 macam tipe sekolah, yaitu sekolah menengah kebangsaan yang memakai bahasa Melayu sebagai pengantar. Kemudian sekolah jenis kebangsaan yang menggunakan bahasa Inggris, Mandarin ataupun Tamil sebagai pengantar. Secara umum
Lamanya sistem pendidikan dasar di Malaysia sama dengan di Indonesia, yaitu 6 tahun. Pada akhir tahun ke-6, pelajar akan mengikuti ujian UPSR, ujian penilaian sekolah rendah. Setelah lulus ujian UPSR, pelajar meneruskan ke sekolah menengah yang boleh dibagi menjadi 2 tingkat. Tingkat pertama sampai 3 disebut dengan menengah rendah atau form 1-3, sedangkan tingkat 4 sampai 5 disebut menengah atas atau form 4-5. Di mana pelajar ditawarkan program khusus seperti sains, sastra, dan teknikal. Dalam tingkatan ini siswa akan menghadapi dan harus lulus ujian penilaian menengah rendah sebelum masuk jenjang selanjutnya. Di Malaysia ada namanya pendidikan pra-universitas. Pendidikan pra-universitas merupakan sistem pendidikan lanjutan setelah pendidikan sekolah menengah, di mana pelajar dipersiapkan untuk memasuki universitas seperti tingkatan 6, matrikulasi, dan pendidikan luar. Ujian sijil pelajaran Malaysia (SPM) diadakan sebagai syarat penerimaan pendidikan pra-universitas ini. Biaya untuk program pra-universitas Foundation rata-rata sekitar 18 sampai 20 ribu RM per tahun. Di Malaysia juga ada program tingkat 6 (Form 6). Di tingkatan 6 setelah sekolah dasar, pelajar diberikan 2 pilihan program, sains atau sastra, yang berlangsung selama 1 tahun 6 bulan. Ujian akhir dari tingkatan ini menentukan masuk tidaknya pelajar ke jenjang sekolah tinggi atau universitas. Tes ini bernama Ujian Umum STPM, Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia. Di Malaysia juga ada program matrikulasi. Khusus program matrikulasi, lulusan dan program dari program Foundation ini akan mendapatkan sertifikat kelulusan yang hanya berlaku di Universitas Malaysia. Ada juga program sarjana profesional. Malaysia dikenal sebagai pelopor dalam program twinning pada tahun 1980-an, bekerja sama dengan universitas luar negeri baik Amerika, UK, Perancis, New Zealand, Jerman, Australia, dan lain-lain. Program sistem pendidikan Malaysia ini lebih dikenal sebagai 2+1, di mana setelah pelajar menyelesaikan 2 tahun program pembelajaran dalam negeri, mereka dapat melanjutkan tahun berikutnya di institusi luar negeri untuk mendapatkan gelar sarjana. Baiklah, itulah sistem pendidikan yang ada di Malaysia. Pendidikan di Cina merupakan salah satu pendidikan terbaik di dunia saat ini. Salah satu contoh yang diungguli oleh negara ini adalah bidang kedokteran. Untuk mengembangkan ini, mereka pastinya menerapkan sistem pembelajaran yang membangun niat para pelajar. Selama masa ini, universitas yang lebih besar dan lebih komprehensif dipecah menjadi institusi khusus yang lebih kecil seperti Universitas Teknik, perguruan tinggi pertanian, perguruan tinggi medis, dan lembaga perkeretaapian. Pendidikan tinggi di Cina dimulai dengan berdirinya Universitas Negeri pertama di tahun 1896 sampai berdirinya Republik Rakyat Cina pada tahun 1949. Pendidikan tinggi Cina dikembangkan sebagian besar sesuai dengan model Universitas Barat. Selain itu, studi komparatif dengan kurikulum di negara Inggris, Amerika, Kanada, Australia, Korea Selatan, Thailand, Rusia, Swedia, Irlandia, Selandia Baru, Jepang, India, Brasil, dan Mesir. Dengan menerapkan studi komprehensif, sehingga mereka memiliki wawasan yang luas dalam meningkatkan kualitas kurikulum dalam pendidikan. Studi ini memiliki makna dalam memfasilitasi
pemahaman terhadap sistem pendidikan di dunia dengan sosial ekonomi dunia. Selanjutnya, untuk sistem pendidikan, Cina itu meliputi Basic Education, pendidikan dasar, Technical and Vocational Education, pendidikan teknik dan kejuruan, Higher Education, pendidikan tinggi, dan Adult Education, yaitu pendidikan orang dewasa. Pendidikan prasekolah berlangsung selama 3 tahun. Artinya, pendidikan formal dimulai pada usia anak 3 tahun, dilanjutkan pada usia 6 tahun masuk sekolah dasar. Dengan mata pelajaran utama diantaranya ada sains, geografi, sejarah, matematika, bahasa Cina, dan sebagian berlangsung selama 6 tahun. Selain itu ada juga pendidikan politik dasar dan moral. Pendidikan jasmani juga diberikan dukungan besar. Selain itu terdapat perbedaan untuk kurikulum pada sekolah dasar yang berada di kota dan juga yang berada di desa. Siswa yang sekolah dasarnya berada di kota diwajibkan untuk mempelajari mata pelajaran olahraga. Sedangkan untuk siswa sekolah dasar yang terdapat di desa terdapat pelajaran tambahan, yaitu pelajaran pertanian, selain pelajaran yang inti seperti bahasa Cina, moral, dan matematika. Pendidikan Jepang terdiri dari 6 tahun pendidikan dasar, primary education, dan 6 tahun pendidikan menengah, secondary education. Pendidikan menengah di Jepang dibagi menjadi 3 tahun pendidikan menengah bawah dan juga 3 tahun pendidikan bawah. Karena negara Jepang memiliki program wajib belajar yaitu 9 tahun, maka pendidikan wajib di Jepang adalah 6 tahun pendidikan dasar dan 3 tahun pendidikan menengah bawah. Setelah mengenyam pendidikan menengah bawah, siswa di Jepang memiliki pilihan, yaitu untuk melanjutkan ke pendidikan menengah atas high school selama 3 tahun atau belajar di sekolah tinggi kejuruan atau diploma. Siswa yang lulus high school dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Untuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus, Jepang memiliki special needs education. Sistem pembelajaran di Jepang pada umumnya berlangsung 5 hari dalam 1 minggu, yaitu di mana mulai di hari Senin hingga di hari Jumat. Meskipun demikian, ada juga sekolahan di Jepang yang tetap belajar di hari Sabtu. Setelah selesai sekolah, siswa mendapatkan giliran, yaitu untuk membersihkan kelas, kemudian mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang disebut dengan students club. Hampir semua sekolah di Jepang menerapkan sistem 3 semester, yaitu semester 1 pada bulan April sampai pada bulan Agustus, semester 2 pada bulan September sampai pada bulan Desember, dan semester 3 dari bulan Januari hingga bulan Maret. Sistem pembelajaran di Jepang pada jenjang sekolah menengah atas itu memiliki 3 program. Yang pertama adalah program standar proses, di mana siswa dapat mempelajari dasar dari berbagai topik yang dipelajari. Standar proses ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa untuk belajar ke perguruan tinggi. Yang kedua adalah vocational courses. Pada program ini, siswa akan mempelajari keterampilan khusus seperti pertanian, industri, perdagangan, perikanan, perawatan, dan lain sebagainya. Siswa mengambil program ini akan memiliki keahlian khusus sesuai dengan pilihan mereka. Yang ketiga adalah comprehensive, menggabungkan standar dan vocational courses. Pada program ini, siswa diberikan kesempatan, yaitu untuk membuat jadwal, timetable,
yang sesuai dengan minat atau jalan yang akan dipilih di masa depan. Begitulah pendidikan. Adalah sistem pendidikan di Mesir. Sistem pendidikan Mesir sangat sentralistik dan dibagi menjadi 3 tahap. Ada pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar di Mesir wajib dilakukan selama 9 tahun akademik antara usia 6 dan 14. Selain itu, semua tingkat pendidikan bebas dalam menjalankan pemerintahan sekolah. Menurut Bank Dunia, terdapat perbedaan besar dalam pencapaian pendidikan yang kaya dan yang miskin, yang biasa dikenal sebagai kesenjangan kekayaan. Meskipun rata-rata tahun sekolah diisi oleh orang kaya dan miskin hanya 1 atau 2 tahun, tetapi kesenjangan kekayaan mencapai setinggi 9 atau 10 tahun. Pada tahun 1999 sampai 2000, angka partisipasi total mahasiswa SD adalah 16% dan meningkat menjadi 24% pada tahun 2009. Terlepas dari swasta atau negeri dijalankan, semua lembaga prasekolah berada di bawah Departemen Pendidikan. Adapun tugas departemen yaitu untuk memilih dan mendistribusikan buku pelajaran. Menurut Departemen Pendidikan, pedoman ukuran maksimum prasekolah tidak boleh melebihi dari 45 siswa. Departemen Pendidikan juga mendapat dukungan dari lembaga internasional seperti Bank Dunia untuk meningkatkan sistem pendidikan anak usia dini dengan meningkatkan akses ke sekolah-sekolah, meningkatkan kualitas pendidikan, dan membangun kapasitas para guru. Lapis kedua wajib pendidikan dasar adalah tahap persiapan menengah pertama atau 3 tahun. Yang lama pentingnya menyelesaikan tingkat pendidikan ini adalah untuk menjaga siswa terhadap buta huruf sebagai awal dropout pada tahun ini mudah surut ke buta huruf dan akhirnya kemiskinan. Yang kedua, pendidikan menengah. Pendidikan menengah terdiri dari 3 lintasan: umum, kejuruan atau teknis, dan dual system. Pendidikan kejuruan yang mewakili sekolah Qoh-i Mubarak tahap sekunder umum mencakup 3 tahun pendidikan, sedangkan menengah kejuruan lagu bisa selama 3 sampai 5 tahun. Dalam 3 tahun untuk sistem ganda masukkan pendidikan kejuruan tingkat menengah. Para siswa harus lulus ujian nasional yang diberikan pada akhir tahap sekunder. Pada tahun 2004, 77,3% siswa yang menyelesaikan tahap persiapan diperkirakan akan didaftarkan dalam tingkat sekunder pendidikan ini. Mahasiswa memiliki penilaian formatif dan sumatif selama tahun pertama dan rata-rata akhir tahun, ujian standar nasional untuk tahun kedua, dan 3 kualifikasi para siswa untuk mengambil sertifikat pendidikan menengah umum Thanawiyah Ammah yang merupakan salah satu persyaratan untuk masuk ke universitas. Selanjutnya ada sistem pendidikan tinggi. Sistem pendidikan tinggi Mesir memiliki sistem pendidikan tinggi yang sangat luas. Sekitar 30% dari semua orang Mesir dalam kelompok ini, kelompok usia yang relevan, pergi ke universitas. Menurut The Economist, standar pendidikan di universitas publik Mesir bukan main. Departemen Pendidikan Tinggi mengawasi tingkat pendidikan tersier. Dalam sistem pendidikan saat ini ada 17 universitas umum, 51 publik lembaga non-universitas, 16 perguruan tinggi swasta, dan 85 perguruan tinggi swasta dari 51 lembaga non-universitas. 47 tahun 2 lembaga teknis, dan 4 adalah 4-5 tahun lembaga teknik yang lebih tinggi. Kohort pendidikan tinggi diperkirakan akan meningkat mendekati 6% atau 60.000 siswa per tahun, khususnya di tahun 2009 yang ada di Mesir. Thailand, negara yang memiliki penduduk
hampir 70 juta jiwa. Ini memiliki sistem pendidikan yang mirip seperti yang diterapkan di Indonesia, mulai pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi. Tidak terdapat perbedaan yang mendasar. Perbedaan yang signifikan terletak pada pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi di Thailand itu menerapkan lama belajar selama 5 tahun, di mana tamatannya setara dengan lulusan diploma 2 tahun yang ada di Indonesia. Sementara pendidikan vokasi di Indonesia menerapkan lama belajar yaitu 3 tahun. Oleh karena itu, maka di Thailand tidak dikenal perguruan tinggi politeknik seperti yang ada di Indonesia. Politeknik di Thailand berperan sebagai institusi long life learning atau institusi yang memberikan sertifikat bagi keahlian tertentu, seperti mengelas, menjahit, dan lain-lain sebagainya. Thailand juga menerapkan wajib belajar yaitu 9 tahun, seperti di Indonesia. Namun, di Thailand pendidikannya itu gratis, diberikan sampai tamat sekolah menengah atas. Salah satu reformasi pendidikan yang ada di Thailand yang menarik adalah dari pengenalan teknologi informasi dan komunikasi sejak usia dini melalui program yang disebut On-Table Version atau disingkat dengan OTVC. Proyek ambisius ini itu bertujuan untuk memperkuat siswa-siswa dengan pedagogik mutakhir dan pembelajaran tanpa kendala, lokasi, jarak, dan latar belakang ekonomi siswa. Pemerintah Thailand sampai saat ini telah mengeluarkan dana sebesar 3 miliar baht atau setara dengan 96 juta US dollar untuk membeli sebanyak 900.000 komputer tablet pada tahun 2012. Itu untuk didistribusikan kepada siswa kelas 1 SD di seluruh Thailand. Dan pada tahun 2013, pemerintah Thailand mendistribusikan sebanyak 1,63 juta komputer tablet bagi siswa kelas 1 SD dan siswa kelas 1 SMP di seluruh Thailand. Sistem pendidikan Singapura sangat terpusat. Kementerian Pendidikan mengawasi lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak hingga pendidikan tinggi. Kementerian juga mengalokasikan dana untuk semua sekolah, menetapkan silabus mata pelajaran dan ujian nasional, mengawasi kredensial guru, mengelola sistem evaluasi dan promosi guru, dan tentunya mengangkat dan menugaskan kepala sekolah. Kurikulum dalam pendidikan Singapura, Kementerian Pendidikan mengawasi pengembangan kurikulum nasional yang mencakup Direct Outcomes of Education. Kurikulum sekolah dasar mencakup 10 bidang pelajaran, yakni bahasa Inggris, bahasa ibu, matematika, sains, seni, musik, pendidikan jasmani, studi sosial, dan pendidikan karakter dan keluarga negaraan. Kelas Kudin ditambahkan ke kurikulum pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2021 Kementerian memperkenalkan kurikulum pendidikan karakter dan keluarga negaraan yang diperbaharui dan fokus pada kesehatan mental dan kesehatan dunia maya. Pendidikan menengah bervariasi tergantung pada sekolah dan jenis program. Kementerian Pendidikan sangat terlibat dalam implementasi kurikulum dasar dan menengah. Selain itu, guru melakukan penilaian terus-menerus terhadap siswanya di semua jenjang pendidikan pada basis sehari-harinya. Penilaian ini bersifat informal dan didasarkan pada pekerjaan siswa di dalam dan di luar kelas. Pendidikan tinggi di Singapura dikelola oleh Kementerian Pendidikan. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah 12 tahun atau setara, siswa melanjutkan ke perguruan tinggi. Kuliah di Singapura menjadi pilihan bagi banyak siswa lokal dan internasional. Singapura juga memiliki politeknik yang bertujuan untuk mendidik.
profesional tingkat menengah di bidang teknis dan ekonomi dengan program yang diakhiri dengan diploma lanjutan. Institusi pendidikan tinggi di Singapura membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang penting untuk bekerja di industri karir. Singapura memiliki 5 universitas otonom, yakni National University of Singapore, Singapore Management University, Singapore University of Technology and Design, Nanyang Technology University, Singapore Institute of Technology, satu universitas swasta komprehensif, SIM University. Sementara itu, ada 5 politeknik yang memberikan keterampilan khusus untuk dunia kerja, yaitu Singapura Politeknik, Nge An Politeknik, Temasek Politeknik, Nanyang Politeknik, dan Republik Politeknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.